Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sarana tukang sihir untuk mendekati syaitan. Ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sihir secara bahasa itu ada aspek pendekatan, ya, pendekatan diri kepada syaitan. Dan oleh karenanya di dalam mendekatkan diri kepada syaitan ini tentunya ada beberapa sarana yang dilakukan dalam rangka untuk hal tersebut, ya. Dan secara umum bahwa pendekatan atau sarana yang dilakukan ditempuh oleh para tukang sihir itu dalam melakukan pendekatan kepada syaitan itu adalah hal-hal yang jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada prinsipnya syaitan ini adalah menyeru kepada keburukan, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah bisa dipastikan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh para tukang sihir ini dalam upaya untuk mendekatkan diri mereka kepada syaitan supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan berupa bantuan dari syaitan itu adalah merupakan perkara-perkara yang dimurkai atau menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bukunya ini belum menyebutkan beberapa sarana yang dilakukan oleh para tukang sihir itu di dalam mendekati syaitan. Penulis mengatakan di antara tukang sihir ada yang menempelkan mushaf di kedua kakinya kemudian ia memasuki WC. Coba lihat, perhatikan. Di antara mereka para tukang sihir itu ada yang menempelkan mushaf di kedua kakinya. Nah, di mana ketika seorang itu memposisikan mushaf di bawah kakinya, tentu dia posisinya akan berada di bawah, akan terinjak-injak. Ya, ini adalah merupakan sebuah penghinaan, ya, terhadap mushaf Al-Qur'an, ya, yang semestinya yang harus dilakukan oleh kita itu adalah memuliakan Al-Qur'an, ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laqur'an karim. Semuanya Al-Qur'an itu adalah merupakan sesuatu yang mulia, ya. Sesuatu yang mulia. Maka tidak layak kalau kemudian itu dihinakan. Haruslah kemudian dimuliakan. Dan salah satu di antara bentuk pemuliaannya adalah jangan sampai kemudian memposisikan Al-Qur'an itu di tempat yang rendah misalnya, apalagi kalau kemudian Al-Qur'an itu diinjak-injak, ditaruh di bawah kaki. Nah, apalagi kalau kemudian setelah diinjak dalam posisi seperti ini, dia kemudian mendatangi WC, masuk ke dalam WC, ya. Dan kita tahu bahwa WC itu adalah tempat yang kotor, ya. Ini tidak boleh demikian, ya. Bahkan yang itu akan berkonsekuensi bahwa Quran itu akan terkotori, ya, dengan hal-hal yang kotor. Ya, ini tentu sekali lagi merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Dalam kasus memegang mushaf saja itu Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, ya. Menurut penafsiran bahwa yang dimaksud adalah manusia, ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, artinya mereka dalam keadaan suci. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk memuliakan Al-Qur'an tersebut, ya. Dan Nabi SAW juga menegaskan la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an itu kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, oleh karenanya sekali lagi ini adalah merupakan hal yang sangat bertolak belakang sekali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis juga mengatakan ada yang menulis ayat Al-Qur'an dengan kotoran, ya, menulis ayat Al-Qur'an dengan kotoran. Ya, ini juga merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an, ya. Padahal Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang suci, yang harus disucikan, harus dimuliakan, ya. Nah, tidak boleh diperlakukan demikian itu. Kemudian juga ada yang Syekh mengatakan ada juga yang menulis ayat Al-Qur'an dengan menggunakan darah haid, ya. Kita tahu bahwa darah haid itu adalah suatu kotoran, ya, suatu kotoran. Maka hampir sama dengan poin yang kedua tadi, bahwa penulisan ayat Al-Qur'an dengan kotoran. Sama halnya dengan menulis ayat Al-Qur'an dengan darah haid, karena dua-duanya merupakan adza, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, ya. Itu adalah merupakan kotoran. Itu artinya bahwa orang yang melakukan tindakan seperti ini yang dilakukan oleh para tukang sihir itu dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka pada syaitan, itu adalah hakikatnya merupakan sebuah penghinaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan Al-Qur'an. Kemudian juga ada yang menulis ayat Al-Qur'an itu di kedua telapak kakinya. Ya. Menulis ayat Al-Quran di kedua telapak kakinya, ini juga penghinaan, karena konsekuensinya tentu dia akan menggunakan kakinya untuk berjalan. Itu artinya tulisan tersebut akan berada di bawah, terinjak-injak oleh dirinya. Nah, waliyadzubillah. Ya. Kemudian juga ada yang menulis surat Al-Fatihah terbalik, ya. Menulis surat Al-Fatihah terbalik ini juga melisihi, ya, karena memang mushaf Al-Quran itu sudah dalam hal penulisannya ya sudah demikian itu paketnya, tidak boleh kemudian dibolak-balik dalam pengertian mungkin saja hurufnya dibolak, yang tadinya di akhir kemudian dikedepankan, atau posisi daripada ayat itu diletakkan bukan di tempatnya, maka ini juga termasuk bentuk kesalahan, ya, yang dilakukan oleh mereka itu, ya, dengan melakukan sarana-sarana tersebut, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa dikatakan di sini juga ada yang mengerjakan sholat tanpa wudhu, ya, mengerjakan sholat tanpa wudhu, ya. Ini juga merupakan kesalahan yang sangat fatal, ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum kita melaksanakan sholat kita dianjurkan untuk melakukan wudhu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayat. Hai orang beriman, bila kalian hendak berdiri untuk melaksanakan salat, kalian hendak melaksanakan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, ya. Wa aydikum, kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, ya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hendak melaksanakan sholat dia harus berwudu. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini, yaitu tukang sihir ini, untuk melakukan sholat tanpa wudu, maka ini secara prinsip jelas sekali menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat kepada konsekuensi hukum dari orang yang melaksanakan sholat tanpa wudhu, itu berkonsekuensi bahwa sholatnya tidak sah, ya. Sebagaimana para ahli fikih menyebutkan bahwa wudhu itu termasuk salah satu persyaratan agar sholat itu menjadi sah, ya. Dan ini juga sudah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan la salata liman la wudu'a lahu, ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Artinya salat orang yang tidak berwudu, salatnya menjadi tidak sah, ya. Dan sekali lagi maka ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal, ya. Seakan-akan ketika dia melakukan salat tanpa wudu, ya, apa bedanya dengan dia tidak melaksanakan salat. Oleh karena ketika orang melaksanakan sholat dengan tidak wudu, dia sholatnya tidak sah, maka seperti halnya dia tidak melaksanakan sholat itu. Nah, ini merupakan penipuan yang sangat halus dari syaitan itu, agar kemudian tukang sihir ini melakukan apa yang disarankannya tersebut, ya. Ini merupakan sebuah penipuan, ya. Karena apa? Karena sekali lagi apa yang menjadi konsekuensi dari orang melaksanakan sholat tanpa wudu itu menjadikan sholatnya tidak sah, ya, menjadikan sholatnya tidak sah. Maka ini merupakan bentuk sikap bermain-main, ya, sebuah pengelabuan yang dilakukan oleh syaitan ini, waliyadzubillah, ya. Jadi sekali lagi bahwa sholat tanpa wudu itu menjadikan sholatnya tidak sah, itu secara fikih demikian. Dan kemudian dikatakan juga bahwa ada juga yang tetap dalam keadaan junub terus-menerus, ya. Tetap dalam keadaan junub terus-menerus. Artinya ketika dia mengalami mimpi basah misalnya, atau setelah
tukang sihir ini menggauli menggauli pasangan hidupnya misalnya, istrinya misalnya, lalu dia menyengaja setelah itu tidak kemudian melakukan mandi junub ya, sehingga dia tetap dalam keadaan demikian itu. Ya kalau ini yang terjadi ya, apa yang kemudian konsekuensinya, dia pun nanti akan melaksanakan sholat atau dalam mandi junub ya, tentu ini juga akan mempengaruhi keabsahan sholatnya ya, karena tidak sah sholatnya orang yang dalam keadaan junub ya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar orang yang dalam junub itu hendaklah dia mensucikan dirinya ya, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka hendaklah kalian mensucikan diri kalian ya. Nah, ini adalah merupakan sebuah kesesatan ya, seorang membiarkan dirinya dalam keadaan tidak suci ya, tidak bersuci dari junub, padahal junub bersuci dari junub itu suatu perkara yang diperintahkan ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa ada yang menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada syaitan. Menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada syaitan. Nah, kita tahu bahwa penyembelihan itu adalah merupakan bagian dari ibadah ya, bagian dari ibadah. Nah, ibadah itu ditunjukkan kepada siapa? Dalam prinsip akidah kita, ibadah itu hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya diturunkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika dia menempuh jalan ini, yaitu menyembelih binatang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi justru untuk syaitan, itu berarti dia terjatuh ke dalam tindak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan ya, sebuah kemusyrikan. Ini tidak dibenarkan. Ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam ini, yaitu apa? Agar kemudian dia melakukan ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ya, nusukku, penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diperuntukkan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian ini diperuntukkan kepada syaitan ya. Ini adalah merupakan sekali lagi merupakan kesyirikan, merupakan kesesatan yang sangat jelas sekali ya. Apalagi kemudian dikatakan di sini dengan tidak menyebut nama Allah ya. Sudah penyembahannya diri, penyembelihannya itu sendiri kepada syaitan itu adalah merupakan sebuah kesyirikan. Apalagi kemudian dalam penyembelihan itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas juga bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam kasus penyembelihan unta misalnya, disyariatkan agar kemudian ketika itu untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj itu ya, di ayat 36 Allah mengatakan wal budnu ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha. Ya, dan unta-unta itu kami menjadikannya untuk kalian sebagai bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kebaikan. Kemudian Allah mengatakan fadhkuru ismallahi 'alaiha, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika engkau menyembelihnya. Ya, ketika engkau menyembelihnya. Karenanya penyembelihan ya yang ditujukan dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan penyembelihan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, karena berarti dia meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih binatang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini atau orang yang melakukan perbuatan ini dalam bahaya sangat besar ya. Yang pertama tadi sudah jelas bahwa dia itu terjatuh ke dalam kesyirikan, di mana kesyirikan itu adalah merupakan dosa besar yang sangat besar ya, dosa besar yang sangat besar. Dan sisi yang lain bahwa orang yang melakukan hal ini itu terancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan la'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah, dan Allah melaknat
orang atau siapa-siapa saja yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia persembahkan kepada untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah merupakan sebuah ancaman yang sangat luar biasa, sangat keras, ya, di mana pelakunya itu akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, setelah apa yang dilakukannya tadi, penyembelihan untuk syaitan, di mana itu dilakukan dengan cara tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menempatkan sembelihan ini, tukang sihir ini menempatkan sembelihan ini di tempat yang telah ditentukan oleh syaitan. Ya, tentunya apa yang diinginkan oleh syaitan ini adalah merupakan sebuah keburukan, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa ada juga yang berbicara dengan bintang-bintang dan bersujud kepadanya. Nah, ini merupakan perbuatan yang sangat bodoh, ya. Berbicara dengan bintang-bintang, bintang bisa diajak bicara, ya? Tidak bisa. Nah, ini merupakan bentuk kebodohan. Yang kedua, bersujud kepada bintang, ini juga termasuk bentuk hal atau perbuatan yang sangat terlarang, ya, sangat terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Demikian Allah berfirman di surah Fussilat ayat 37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah malam dan siang, diciptakannya malam dan siang, kemudian matahari dan bulan. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan la tasjudu lisyamsi wala lilqamari, janganlah kalian itu sujud kepada matahari dan bulan, ya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kalian kepada Allah, ya, zat yang telah menciptakan kesemuanya itu, jika kalian hanya kepadanya menyembah, ya, jika kalian hanya kepadanya menyembah. Jadi dalam ayat ini sangat jelas sekali kita dilarang untuk menyembah kepada matahari, kepada bulan, termasuk dalamnya adalah bintang, ya. Karena dikatakan dalam ilmu pengetahuan itu bintang itu sesuatu yang memiliki sinar sendiri, maka begitu juga halnya dengan matahari, dia termasuk bintang meskipun dia berada di siang hari, ya. Nah, yang ingin kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu, para tukang sihir ini, yaitu mereka berbicara dengan bintang-bintang, kemudian mereka menyembah menyembah bintang-bintang, ini adalah perbuatan yang sangat terlarang, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat yang telah kita sebutkan. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau, ada juga yang berbicara dengan ada juga yang mencampuri ibu atau anak perempuannya, waliyadzubillah, ya, disuruh untuk melakukan perzinaan, dan zinanya bukan dengan wanita lain, bahkan dengan wanita yang orang yang telah menjadi sarana untuk keluar dirinya, yaitu ibunya, waliyadzubillah. Nah, ini adalah merupakan perbuatan yang sangat keji. Zina itu sendiri merupakan perbuatan keji, ya. Sebagaimana Allah mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena kalian mendekati perbuatan keji, karena semuanya zina itu adalah jalan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah, merupakan perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang sangat buruk, jalan yang sangat buruk. Zinanya sendiri adalah perbuatan keji, apalagi kemudian wanita yang dizina ini adalah ibunya, ya, atau juga anak perempuannya, waliyadzubillah. Ya, ini sangat terlarang sekali, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tegas sekali menyatakan bahwa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, al-ayat di dalam surah Nisa ayat 23. Allah mengatakan hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian, waliyadzubillah. Jadi ini perbuatan yang sangat terlarang. Ya, itulah syaitan, dia mengajak, ya, kawan-kawannya untuk menyelisihi apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedari awal, dari mulai tindakan mereka, ada yang
menaruh mushaf di bawah telapak kaki mereka, kemudian membawanya ke dalam WC, atau menulis ayat-ayat Al-Quran itu di telapak kakinya, lalu kemudian digunakan untuk berjalan, ya. Kemudian juga misalnya adalah menulis ayat Al-Quran itu dengan menggunakan darah wanita haid, dengan darah haid, atau menulis Al-Quran itu dengan kotoran, ya, atau juga membiarkan dirinya ketika dalam keadaan junub tidak kemudian bersuci, tidak mandi, ya. Kemudian juga ada sholat dengan tanpa wudu, ya, sholat dengan tanpa wudu, dan hal-hal yang lain sebagainya, sampai dengan perbuatan yang sangat kecil, yaitu berzina dengan ibu, kemudian dengan anak wanitanya. Ini kesemuanya tidak lain dan bukan adalah perbuatan yang sangat menyisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka para tukang sihir itu melakukan hal demikian itu untuk apa? Agar kemudian setan yang diibadahnya itu mau kemudian menolong dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh dirinya. Waliyadzubillah, ya. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa ada juga yang menulis mantra dengan lafaz-lafaz yang mengandung berbagai makna kekufuran, ya. Ungkapan-ungkapan kufuran, ya, yang dituliskan, ya, itu adalah tidak dibolehkan. Hukumnya sama seperti ucapan kekufuran, ya. Tulisan hukumnya sama dengan ucapan, ya. Kalau tulisan itu adalah merupakan kekufuran, maka sama halnya seperti dia mengucapkan kekufuran, ya. Dan mengucapkan kekufuran itu merupakan perbuatan yang kufur, ya. Mengucapkan kufur itu adalah perbuatan yang kufur, sehingga layaklah kalau kemudian dikatakan bahwasanya setan itu mengajarkan sebuah kekufuran, kesyirikan yang dilakukan, yang diajarkan itu adalah merupakan sebuah kekufuran, waliyadzubillah. Itu beberapa sarana yang dilakukan oleh para tukang sihir dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada syaitan, ya. Sehingga kemudian Syekh menyebutkan di sini, dari sini tampak jelas oleh kita bahwa jin itu tidak akan membantu dan juga tidak akan mengabdi kepada seorang penyihir kecuali dengan memberikan imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya itu, ya, dia harus mendekatkan diri kepada dirinya dengan melakukan berbagai macam kesyirikan, berbagai macam pelanggaran, berbagai macam tindak kekufuran, ya. Kemudian dikatakan oleh beliau, sekali seorang penyihir meningkatkan kekufuran, maka syaitan akan lebih taat kepadanya dan lebih cepat melaksanakan perintahnya. Waliyadzubillah. Jadi semakin tinggi kekufurannya, ya, syaitan itu akan semakin taat, ya. Semakin taat kepada orang tersebut, dan semakin cepat pula syaitan itu akan memenuhi apa yang menjadi keinginan tukang sihir tersebut, ya. Kemudian dikatakan, jika seorang tukang sihir itu tidak bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai hal yang bersifat kufur yang diperintahkan syaitan, maka syaitan akan menolak mengabdi kepadanya serta menentang perintahnya. Ini sebaliknya, ya, kalau kemudian tukang sihir itu tidak enggan untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh syaitan itu, ya, maka mereka pun akan menolak untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya, menjadi perintahnya, ya. Akan ditentang perintahnya tersebut. Dengan demikian, tukang sihir dan syaitan merupakan teman setia yang bertemu dalam rangka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali. Tepat sekali apa yang dikatakan Syekh, bahwa mereka melakukan hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh para tukang sihir itu atau syaitan itu hakikatnya adalah bekerja sama untuk melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepat sekali kalau dikatakan bahwasanya syaitan itu mengajak hisbahu liyakunu min ashabil jahim, supaya mereka itu termasuk orang-orang menemani yang berteman dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, ya. Kemudian saya mengatakan, jika Anda perhatikan wajah tukang sihir,
maka dengan jelas Anda akan melihat kebenaran apa yang telah saya sampaikan, di mana Anda akan mendapatkan gelapnya kekufuran yang memenuhi wajahnya saat ia merupakan Allah yang tepat. Ya. Ini wallahu alam. Barangkali ini adalah merupakan bersifat visi ataupun bisa bersifat maknawi, ya. Bahwa roman muka itu bisa saja tampak pada diri seorang menunjukkan kepada isi daripada hatinya, keburukan yang tersirat di dalam dirinya, ya. Ketika mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, itu pun jadi akan tercermin ke dalam tampilan mukanya, akan terlihat tidak baik, ya. Akan terlihat tidak baik, ya. Kemudian Syekh mengatakan, jika Anda mengenali tukang sihir dari dekat, maka Anda akan mendapatkannya hidup dalam kesengsaraan jiwa bersama istri dan anak-anaknya. Bahkan dengan dirinya sendiri sekalipun, dia tidak bisa tidur nyenyak dan terus merasa gelisah. Bahkan dia akan senantiasa merasa cemas dalam tidur. Kenapa demikian? Karena dikatakan seringkali setan itu akan menyakiti anak-anaknya atau istrinya, serta menimbulkan perpecahan di antara mereka. Nih. Jadi ternyata simbiosis antara setan dengan tukang sihir ini tidak selalu bersifat mutualisme dalam tanda kutip, ya. Nah, karena ternyata boleh jadi justru itu akan menjadikan jiwa pelaku tukang sihir ini justru tidak nyaman dalam hidupnya. Boleh jadi ketidaknyamanan itu menimpa pada dirinya, selalu was-was, selalu dihantui dengan hal-hal yang tidak baik, ya, karena was-was yang dihembuskan oleh syaitan, selalu dituntut untuk melakukan pendekatan diri kepada syaitan dengan melakukan hal-hal yang buruk yang sangat bertolak belakang sekali dengan jiwa manusia yang sejatinya jiwa itu dengan fitrahnya akan menolak, ya, hal-hal seperti itu. Tapi oleh karena dia terkungkung dengan keinginan tadi, ya, sehingga jiwa itu akan menjadi mengkristal dalam keburukan, ya, waliyadzubillah. Dan boleh jadi gangguan itu bukan kepada si tukang sihir ini, tapi kepada keluarganya, ya. Misalnya karena satu faktor, misalnya dia tidak melakukan pendekatan tertentu, misalnya itu yang terkena efeknya adalah anak-anaknya atau istrinya, ya. Nah, ini berarti ini juga akan mengganggu kenyamanan dirinya, karena terganggunya bagian anggota keluarga seorang, tentu ini akan mengaruhi kejiwaan, akan mengganggu orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Bayangkan saja misalnya anak kita sakit atau istri kita sakit, ya, atau orang tua kita sakit dan seterusnya. Orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga kita mengalami sakit misalnya, apalagi kemudian sakitnya tidak wajar, ya, tidak normal, ya, dan itu berulang-ulang misalnya, lama, dalam tempo yang lama, ya, datang pergi kadang sembuh, kemudian datang cukup lama, itu dirasakan pada dirinya. Ini tentu akan mempengaruhi terhadap kejiwaan seorang, ya, merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Itulah yang terjadi pada orang tukang sihir itu. Sebagaimana dikatakan Syekh bahwa hidup mereka itu dalam kesengsaraan. Boleh jadi secara material, ya, mereka tukang sihir itu kaya raya karena mungkin saja dia melakukan praktek sihir itu, ya, dengan mempersyaratkan kepada orang yang ingin untuk dibantu untuk melakukan sihir, ya, harus mengeluarkan sejumlah banyak uang, ya. Dengan itu dia akan mendapatkan banyak harta. Apun jadi secara finansial dia tukang sihir ini banyak duitnya, ya, banyak duitnya. Tapi banyak duit tersebut tidak menjadikan jiwanya, hidupnya nyaman oleh karenanya, ya, karena senantiasa terkungkung dengan was-was daripada syaitan yang senantiasa menuntutnya untuk kemudian melakukan pendekatan diri kepadanya. Kalau kemudian
dia ceroboh di dalam melakukannya, tidak mentaati apa yang diinginkan oleh syaitan, maka ya boleh jadi kemudian dia akan dibikin tidak nyaman, ya hidupnya akan diganggu ya dengan gangguan yang lebih parah ya. Kemudian saya mengatakan ya, selain itu seringkali syaitan itu akan menyakiti anak-anaknya atau istrinya serta menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara mereka ya. Jadi boleh jadi ini sangat parah sekali ya kalau kemudian gangguan itu dalam bentuk justru mengadu antara dirinya dengan anaknya atau dengan istrinya, sehingga apa yang terjadi tidak jarang kemudian di antara mereka itu terjadi perselisihan, terjadi cekcok, kemudian berpisah ya. Kalau ini terjadi maka ini adalah merupakan sebuah musibah yang sangat besar ya, sebuah musibah yang sangat besar ya. Rumah tangganya menjadi berantakan ya, rumah tangganya menjadi berantakan. Ini adalah musibah yang sangat besar. Dan di pengakhir penghujung daripada tulisan ini terkait dengan sarana ini, Syekh menyebutkan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu pembenar bahwasanya benar sekali ketika seorang itu berpaling ya, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan hidupnya dalam kesempitan ya. Kesempitan secara maknawi, meskipun atau boleh jadi kesempatan secara bukan maknawi ya, hakikatnya sebenarnya benar-benar kesempitan ya, baik kesempitan dalam hal harta, kesempitan dalam hal jiwa dan sebagainya ya. Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dalam surat Toha di ayat 127. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita semuanya dari melakukan seperti yang telah dilakukan oleh para tukang sihir ini, berupa apa? Mendekatkan diri kepada para syaitan dengan melakukan sarana yang telah disebutkan tadi, atau sarana yang lainnya yang pada intinya adalah menyelisihi apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang seperti ini mengingatkan kita akan bahaya daripada tukang sihir, sehingga kita tahu bahwa sekali lagi hakikatnya apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah penyimpangan dari jalan yang benar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.